akhlak dan agamanya, iyakunu fuqara'a. Ini poin pendalilan. Jika kalian dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih, maka pasti Allah akan memperkaya, maka pasti Allah akan memberikan rizki dari keutamaannya. Maka ayat ini dari segi i'rab saja sudah jelas. In syartiyah di sini. In yakunu fuqara'a. Jika pengantin itu dalam keadaan fakir, apa jawabnya dari Allah? Jika mereka menikah dalam keadaan fakir, yughnihimullah. Maka yugni jawabu syarat, majzum alamatu jazmihinya harfu ya, harful illah. Maka maknanya pasti, kata Allah, akan dikayakan dari kefakiran. Dan semua bapak-bapak yang hadir di sini mempersaksikan bagaimana dulu mungkin bapak-bapak menikah, mungkin hanya mempunyai uang untuk memberikan makan kepada dirinya saja. Kemudian menikah ada tanggung jawab memberikan dia dengan istrinya. Alhamdulillah cukup. Kemudian setelah beberapa bulan istrinya hamil, setelah 1 tahun mempunyai anak 1, tetap beban lebih banyak untuk dirinya makan, untuk istrinya makan, untuk anaknya yang baru makan. Berarti berapa? 3. Tadi waktu bujang 1, sekarang 3. Anaknya juga lahir, butuh susu. Tapi itulah, mereka tetap hidup, dia bisa hidup, istrinya hidup, anak bayinya hidup. Dari mana kalau kita berpikir? Tadi hanya mampu untuk makan bujang 1 orang, sekarang ada istri diberi makan oleh dia, dan ada anak dari anak kandungnya. Setelah setahun berikutnya melahirkan lagi, kembar malah, jadi 3 anak. Dalam waktu 2 tahun dia mengasih makan dirinya, istrinya, dan 2 anak kembar ditambah 1, 3 anak. Tetap we still alive, tetap hidup orang ini yang tadi menikah ini, still alive. Bahkan tambahan lagi menyewa rumah, ataupun yang tadinya menyewa kamar, kos-kosan, menjadi menyewa rumah 2 kamar, kan bertambah. Yang tadinya menyewa kamar 2 rumah, kemudian membangun rumah. Maka itulah kenyataan, wahai saudara-saudaraku, bahwa Allah menjanjikan, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Jika kalian dalam keadaan miskin, fakir, dalam keadaan menikah, baik menikah yang 1, yang masih bujangan, atau menikah yang poligami, dalam keadaan miskin, maka pasti Allah akan memberikan kekayaan. Maka ini pendalilan dari Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala telah menjanjikan di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Maka di dalam ayat ini pun di dalam surat Hud Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ard, maka tidak ada dari semua binatang melata dan manusia yang hidup di muka bumi ini kecuali rizkinya telah Allah atur. Maka kita yang melaksanakan menuntut ilmu di masjid ini diberikan rizkinya oleh Allah, bisa makan. Dan mereka yang mencari makan bahkan di hutan-hutan untuk panen sawit ataupun panen dari tanaman-tanamannya, Allah berikan rizkinya. Dan bahkan binatang-binatang melata yang tidak mempunyai akal, tidak mempunyai ijazah untuk mencari kerja, maka setiap hari kehidupannya diberikan oleh Allah rizkinya. Binatang-binatang yang tidak mempunyai ijazah S1, S2, S3, tapi tetap setiap hari keluar pagi, pulang petang, perutnya dalam keadaan penuh. Burung-burung itu temboloknya dalam keadaan penuh. Kenapa? Karena mereka mempunyai Allah yang telah menjanjikan untuk memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Dan pemberian rizki Allah ini, selain itu juga perlu diperhatikan. Pemberian Allah tidak pernah absen pada kehidupan kita. Maka Allah berfirman, innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Bahwa sungguhnya Allah itu ar-razzaq, maha pemberi rizki, yang pemberian rizkinya itu tidak pernah absen, bahkan melimpah,
full church. Kenapa? Tidak ada pernah suatu hari Allah kehabisan dana untuk hambanya yang ada di Eropa misalnya. Atau untuk orang Indonesia sabar puasa semuanya hari ini. Apa? Rezeki dari langit masih menunggu. Belum ada untuk makanan dari hamba-hamba Allah hari ini. Tidak. Tetapi semua orang mendapatkan rizkinya masing-masing. Maka inilah Allah Jalla wa'ala yang telah menjanjikan setiap makhluk di muka bumi ini pasti akan mendapatkan rizki. Dan yang kedua, rizki yang Allah berikan melimpah ruah. Dzul quwwatil matin, maha pemberi rizki yang sangat kuat pemberikan rizkinya. Maka please, bagi para bujangan jangan takut sampai mengakhir-akhirkan nikah. Nanti istri saya mau dikasih makan apa. Dan begitupun yang poligami pun jangan takut nanti istrinya bertambah mau dikasih makan apa. Semuanya ada rizkinya. Kemudian kita tutup pelajaran kita ini dengan satu hadis yang menjelaskan bagaimana pernikahan itu penyebab dari kekayaan selain dari ayat Al-Quran. Kalau tadi ayat Al-Quran, sekarang di dalam hadis. Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, yang mana sanadnya bertumpu kepada Qutaibah ibnu Sa'id, an Laits ibnu Sa'ad, an Muhammad ibni Ajlan, an Sa'id al-Maqburi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun wajibun 'alallah aunuhum. 3 jenis manusia yang wajib janji Allah akan menolong mereka. Wajib Allah menjanjikan untuk menolong mereka. Menolong dari segi pemberian rizki. Menolong dari segi pemberian kemakmuran, kejayaan di dunia atas mereka. Pertama, al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad untuk membela agama Allah. Awas, makna jihad di sini. Jangan maknanya mereka yang serampangan bilang jihad, Allahu Akbar, ternyata membunuh Brimob, membunuh Densus 88, membunuh pemerintah kaum muslimin, memerangi pemerintah itu disangka jihad. Bukan itu. Itu mati konyol, bukan jihad. Jihad yang diinginkan di dalam ayat ini atau hadis ini adalah jihad bersama pemerintah Islam melawan kufar. Seperti ada negeri kafir ingin menjanjah kaum muslimin. Itulah jihad. Dengan pemimpin kaum muslimin. Itu makna jihad. Di sini kaum muslimin membela darahnya, membela tumpah darahnya, bangsanya, warganya, keluarganya. Ini jihad fisabilillah, dijanjikan untuk ditolong oleh Allah. Kedua, di zaman perbudakan dulu, al-mukatib, maknanya seorang budak belian. Sekarang alhamdulillah tidak ada, jadi tidak dipraktekkan. Seorang budak belian dulu di zaman perbudakan, kata tuannya, kumpulkan kamu uang 20 juta, kamu bebas dari perbudakan. Maka orang ini bekerja dan bekerja sebagai budak, mengumpulkan uangnya untuk membebaskan dirinya. Itu makna hadis ini, pasti Allah tolong. 2 perkara jelas. Perkara yang ketiga, this is the point. This is the point. Ini dia poinnya. Apa? Wan nakih yuridul afaf. Dan yang ketiga adalah orang yang menikah menginginkan afaf. Afaf itu adalah syahwatnya kepada perempuan itu terpenuhi. Maka dari lafaz ini menjadi pendalil bagi kita bahwa yang diinginkan an-nakih, alif lam al-istaghraqiyah yang masuk kepada an-nakih, orang-orang yang menikah, bukan maknanya hanya sekedar seorang bujangan saja, namun masuk kepada polygamers. Orang-orang yang berpoligami, yang juga ingin menikah 2, 3, dan 4 untuk kebutuhan syahwatnya, memenuhi syahwat yang Allah berikan kepadanya, dan mempunyai anak yang banyak. Maka ini pun sama. Baik orang yang menikah pertama ataupun yang berikutnya sama. An-nakih yuridul afaf. Orang-orang yang menikah karena tujuannya ingin melampiaskan hawa nafsunya kepada yang Allah berikan dari halal, dari istri-istri yang halal. Maka Allah janjikan orang-orang ini akan ditolong oleh Allah, diberikan rizkinya, ditambahkan rizkinya, dan juga diberikan anak-anak yang soleh dan
menjadi orang-orang yang jaya raya di dunia ini. Maka hadis ini seperti kami sebutkan sanadnya, hadis yang hasan lidatih, dikarenakan Muhammad ibnu Ajlan saduq hasanul hadis, dan selainnya rajul yang thiqat. Bahkan Imam At-Tirmidzi telah menghukumi hadis ini hada haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka dengan ini kita tutup kajian kita. Maka kesimpulan dari kajian kita adalah ucapan syukur kepada mertua kami dan kepada Pak Dusun dan kepada saudara-saudara kami yang menerima untuk saya bisa berbesanan ataupun mengambil mertua dari negeri antum. Dan yang kedua, sebagai tausiah, maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.